YouTube channel Kuntut Wasabi. Di video kali ini, aku mau menceritakan film Korea yang bergenre fantasi anak sekolah. Dijamin gak ngebosenin buat kalian. Oke, sebelum nonton, jangan lupa ya buat like, share, komen, dan subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis. Nah, jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan film menarik lainnya dari aku. Oke, langsung aja nih kita ke filmnya. Film ini mengisahkan tentang seseorang bernama Pansul yang bekerja sebagai gangster. Dia tinggal di apartemen bersama istrinya yang bernama Soyun. Pekerjaan di dunia gangster tentunya tidak lepas dari yang namanya kekerasan. Suatu ketika, Pansul mengutus kaki tangannya yang bernama Mansul untuk mendatangi suatu pabrik. Tujuannya datang ke pabrik ini adalah untuk memeriksa si pemilik pabrik menandatangani surat penyerahan wilayah pabrik. Bapak tua si pemilik pabrik yang tadinya menolak akhirnya menyetujui setelah diancam tangannya akan dipotong. Di tempat lain, Pansul yang sedang makan di suatu restoran didatangi oleh seseorang bernama Bos Yang. Tampak dari keduanya terlibat pembicaraan yang kurang mengenakan, dan ternyata mereka sedang berebut warisan dari ayah mertua Pansul yang tidak lain adalah kepala gangster. Suatu hari, Pansul bertemu dengan murid culun bernama Dong Yun. Di suatu kedai mie, Dong Yun yang tampak buru-buru tidak bisa membayar pesanannya karena lupa membawa dompet. Akhirnya, nenek si pemilik kedai menyuruh Pansul untuk membayarnya. Dengan muka yang agak kesal, dia juga diberitahu oleh si nenek bahwa Pansul ini akan mendapatkan hadiah. Adegan berpindah di atas suatu gedung. Terlihat Dong Yun sedang berusaha mengambil sepatu yang tertancap di antena. Ternyata Dong Yun ini sedang dikerjain oleh teman-temannya. Dong Yun tiba-tiba terpleset dan jatuh ke bawah, menjatuhi Pansul yang kebetulan ada di situ. Dan mereka berdua pun akhirnya tak sadarkan diri. Singkat cerita, mereka saling bertukar tubuh. Pansul yang sudah sadar, namun tak demikian dengan Dong Yun yang berada di dalam tubuh Pansul yang masih belum sadarkan diri. Tampaknya Pansul ini sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi. Di sini juga terlihat ayah dari Dong Yun yang ternyata adalah bapak tua si pemilik pabrik di awal film tadi. Ayah Dong Yun ini mendapatkan info dari dokter bahwa anaknya ini sedikit hilang ingatan. Padahal yang di dalam tubuh anaknya tersebut adalah Pansul. Ayahnya yang merasa anaknya telah dibully memutuskan datang ke sekolah untuk mencari tahu. Namun sayangnya pihak sekolah tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Disinilah Pansul langsung berinisiatif untuk mencari pelakunya. Baru di hari pertamanya masuk sekolah, dia sudah harus berurusan dengan siswa Badung. Dikarenakan Pansul membela seorang siswa yang sedang dibully. Nah, di sini aku pikir Pansul akan dihajar habis-habisan. Namun ternyata sebaliknya, malah murid baru tersebut yang mendapatkan pelajaran. Jelas saja Pansul ini adalah gangster yang ternyata memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Belum puas diajar oleh Pansul, siswa-siswa Badung tadi mencari masalah lagi dengan membuli siswa culun lainnya. Namun sayangnya Pansul langsung muncul lagi dan langsung memberikan mereka pelajaran. Pansul juga menyita HP dari salah satu siswa baru tersebut. Saat Pansul buka galeri HP dari siswa baru, Pansul mencari atau menemukan video Dong Yun yang sedang dibully. Sesaat sebelum dia jatuh dari atas gedung, keesokannya Pansul akan mengembalikan HP itu dan mengancam akan melaporkan ke polisi kalau siswa-siswa Badung tersebut berbuat onar lagi. Di tempat lain, istri Pansul sedang berselingkuh dan tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang. Bos yang mengajak bekerja sama untuk mendapatkan warisan dari kepala gangster yang tidak lain adalah ayah Pansul. Karena diancam akan disebarkan terkait perselingkuhannya, akhirnya Soyun menyetujui. Suatu malam,
Pansul langsung menemui Mansul untuk meminta pertolongan. Awalnya Mansul tidak mengenali Pansul yang sedang berada di dalam tubuh Donghyun. Namun setelah pembicaraan yang cukup serius, akhirnya Pansul bisa meyakinkan Mansul. Suatu hari di gang yang sempit, Pansul bertemu dengan Yunjung, wanita yang telah dia bela saat sedang dibully di sekolahnya. Tiba-tiba muncullah seseorang bernama Misun, yaitu ibu dari Yunjun, yang datang menghampirinya. Dan tampak Pansul mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut dulunya adalah kekasih dari Pansul. Setelah kejadian tersebut, Mansul mengambil rambut dari kepala Pansul, dan Pansul juga mengambil rambut dari kepala Yunjung. Pansul ini bertujuan untuk melakukan tes DNA. Pansul ini dulunya keingat pernah melakukan sesuatu hubungan yang serius sama si Misun. Pansul sangat kaget mengetahui hasil tes yang menyatakan bahwa Yunjun ini benar adalah anaknya. Mengetahui hal tersebut, Pansul langsung merasa tidak terima karena yang selama ini sering dibully di sekolahnya adalah anaknya sendiri. Pansul langsung meminta tolong kepada Mansul untuk mematahkan kaki siswi Badung yang sering membuli anaknya. Namun jelas aja nih ditolak karena Mansul tidak ingin menyakiti anak kecil. Pansul tentu mempunyai inisiatif lain, yaitu dengan mengajak Yunjung ikut bela diri agar bisa melawan saat sedang dibully. Hitung-hitung Pansul ini diet atau lebih tepatnya mendietkan tubuh. Singkat cerita, setelah latihan yang cukup keras, Pansul bisa mencapai tubuh ideal dan membuat siswi di sekolahnya terpesona olehnya. Sepulang sekolah, Pansul langsung mampir ke rumah Yunjung, dan di sini terjadi momen sedih. Saat Pansul melihat foto masa kecil Yunjung, nampaknya Pansul menyesal tidak bisa menemani Yunjun di masa kecilnya. Oke, lanjut di adegan lain. Ayah Dongyun yang baru pulang kerja dihadang oleh segerombolan preman yang bertujuan untuk menagih hutang dengan cara kekerasan. Saat ia akan dipukuli, Pansul datang dan akan menolong. Namun ayah Dongyun malah menghalanginya, dan alhasil ia malah dipukulin sampai tak sadarkan diri. Ayah Dongyun ini memiliki kasih sayang yang sangat besar. Salut banget deh pokoknya sama dia. Pansul yang tidak terima mengirimkan Mansul untuk memberikan pelajaran terhadap orang penagih hutang tersebut. Satu lawan banyak, apakah Mansul akan dikeroyok dan dihajar habis-habisan? Tentu saja tidak. Mansul ini juga memiliki skill bela diri yang cukup mumpuni, dan akhirnya Mansul pun bisa mengalahkan mereka semua. Di sekolah, Yungjun pun juga sudah dapat mengatasi siswi-siswi Badung yang sering membulinya. Adegan berpindah lagi di kedai Misun. Pansul terlibat perkelahian dengan kumpulan bapak-bapak RT yang sedang mabuk karena mereka telah menggoda Misun. Setelah perkelahian, Mansul menjelaskan bahwa yang ada di dalam tubuh Dongyun adalah Pansul. Awalnya Misun tidak percaya, namun Pansul berhasil meyakinkannya. Walaupun begitu, bukan respon baik yang diterima oleh Pansul. Misun sangat marah karena Pansul telah meninggalkannya. Sepulang sekolah, Yunjung diajak datang ke pesta oleh fuckboy di sekolahnya. Dengan ekspresi yang malu-malu, Yunjung menerimanya. Akhirnya, Yunjung datang ke pesta tersebut dan disambut oleh fuckboy. Tampak juga siswa culun yang sedang melayani siswi-siswi Badung. Tanpa sengaja, siswa culun ini mendengarkan pembicaraan mengenai Yunjung yang akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Sedangkan Pansul tidak datang ke pesta menemani Yunjung karena dia ada janji bertemu dengan Misun di suatu kafe. Lagi-lagi Pansul langsung meminta maaf akan masa lalunya. Namun Misun masih marah dan tidak memaafkannya. Saat Misun akan pergi,
Tiba-tiba Pansol ini langsung menciumnya. Tentu orang-orang di kafe pada melongo. Ciuman masih nggak mempan. Pansol tetap berusaha untuk meminta maaf. Tiba-tiba Pansol ditelepon oleh si culun yang menyampaikan bahwa putrinya Shin Yujung akan mendapatkan masalah di pesta tersebut. Mengetahui itu, Pansol langsung bergegas menuju ke tempat pesta. Benar saja, Yunjung mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Ia dipaksa meminum segelas ciu murni namun dia menolak. Alhasil dia dikerjain di situ. Untungnya tak lama kemudian Pansol datang untuk menjemput. Di ujung saat hendak pergi, Pansol ditahan dan lagi-lagi terjadilah perkelahian. Cukup mudah bagi Pansol untuk mengalahkan mereka semua. Oke, kembali lagi ke dunia gangster. Pansol langsung bertemu dengan Mansul di suatu tempat dan mendengar berita bahwa istrinya bersekongkol dengan Bos Yang. Akhirnya Pansol meminta pertolongan Mansul untuk mengirimkan surat kepada ayah mertuanya. Yunjung yang semakin hari semakin dekat dengan Pansol mulai merasakan jatuh cinta dan mengungkapkannya kepada Pansol. Jelas saja sama Pansol ditolak. Di suatu malam, Bos Yang berada di kamar di tempat tubuh Pansol dirawat. Ia berencana melakukan pembunuhan. Namun Dong Yung yang berada di dalam tubuh Pansol tiba-tiba terbangun. Bos Yang kaget melihat hal tersebut dan akhirnya terjatuh lalu tak sadarkan diri. Dong Yun pulang ke rumah dan merengek ke ayahnya dikarenakan dia berada di dalam tubuh orang lain. Om-om yang gak jelas datang ke ayahnya. Ayahnya pun tentu aja kaget dan kebingungan. Tak lama kemudian, Pansol datang dan menjelaskan semuanya. Pansol juga meminta tolong kepada Dong Yun untuk membantunya memperbaiki hubungannya dengan Misun. Keesokannya harinya, Pansol datang bersama Dong Yun ke kedai Misun. Saat mereka sedang asik ngobrol, tiba-tiba didatangi oleh Bos Yang bersama anak buahnya. Lagi-lagi Pansol terlibat perkelahian. Awalnya Pansol nampak bisa mengungguli musuhnya, tapi musuhnya berbuat curang dengan memukul kepala Pansol dari belakang yang akhirnya Pansol pun terpojok. Di sini Bos Yang tidak mengetahui bahwa yang berada di dalam tubuh Pansol adalah murid SMA. Ya memang cuma orang terdekat aja yang tahu. Pansol sedang bersembunyi di dalam dapur dan menyuruhnya untuk keluar. Tapi tiba-tiba yang keluar adalah Misun. Misun mengancam akan meledakkan tabung gas yang bisa membunuh mereka semua. Karena gak mau mati konyol, akhirnya Bos Yang menyerah dan pergi. Lagi-lagi di sini terjadi adegan yang sedih. Misun mendekati tubuh asli Pansol dan melihat wajah Pansol. Dan akhirnya Misun bisa memaafkannya. Di tempat lain, yaitu di kediaman kepala gangster, Sohyun sudah ketahuan bahwa dia sedang berkhianat. Setelah kepala gangster atau ayahnya tersebut membaca surat dari Pansol. Pansol yang masih ingin mendapatkan warisan dari mertuanya meminta tolong kepada Dong Jun untuk menemui ayah mertua Pansol. Awalnya semua berjalan lancar. Kepala gangster lebih berpihak kepada Pansol. Namun di sini Sohyun tidak terima dan akhirnya dia membongkar rahasia bahwa Pansol sudah memiliki anak yang bukan dari Sohyun. Keadaan pun memburuk. Ditambah lagi alat komunikasi yang digunakannya rusak. Dong Yun tidak bisa mendengar arahan dari Pansol dan bingung harus berkata apa. Akhirnya Dong Yun lebih mengungkapkan menolak warisan dan meninggalkan dunia gangster.
Nampaknya Dong Hyun ini inginkan Pansul bisa terlepas dari dunia gangster dan memperbaiki hidupnya bersama Misun. Pansul sudah menunggu Dong Hyun di depan. Kukira di sini Pansul akan memarahi Dong Hyun, tapi malah sebaliknya. Langsung bangga dengan apa yang sudah diungkapkan oleh Dong Hyun. Sehyun yang masih tidak terima dengan keputusan ayahnya memutuskan untuk menabrak Pansul dan juga Dong Hyun. Namun naas, dirinya pun tertabrak. Singkat cerita, di rumah sakit Pansul sedang sekarat dan dia menjelaskan semuanya kepada Yunjung yang juga ada di situ. Pansul meminta maaf atas masa lalunya, namun Yunjung tampak masih kebingungan. Akhirnya Pansul pingsan dan disusul dengan Do Hyun yang juga tak sadarkan diri. Saat operasi, Pansul bertemu dengan nenek yang ada di kedai mie. Rupanya nenek ini ingin membantu memperbaiki masa lalunya. Buat kalian jangan khawatir karena ini happy ending. Tubuh Pansul dan Do Hyun sudah kembali. Ayah Do Hyun, Pansul membantu bekerja di kedai, sementara Dong Hyun juga nampak semakin akrab dengan Yeonjung. Dan cerita ini pun akhirnya selesai. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka, kamu bisa subscribe di bawah. Dan kalau kamu penasaran dengan cerita kami selanjutnya, kamu juga bisa request film untuk kami ceritakan dengan menulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.